Mereka hanya berkemah di Arktik dan lupa mematikan lampu. Tak disangka hal itu malah membahayakan nyawa mereka. Wanita itu menatap laser inframerah di tenda. Sangat jelas, ada yang mengintip hutan belantara ini. Nana bergegas mengenakan baju untuk melihat ada siapa. Saat mereka berdua keluar untuk memeriksa, hanya ada salju di pegunungan dan tidak ada orang. Tetapi pada saat ini, laser inframerah muncul lagi dan bergerak-gerak di tubuh Nana. Laki-laki ini segera melindungi pacarnya. Dia tidak yakin sebenarnya ini laser apa, dan ini terjadi di tengah malam, membuat kedua orang ini takut. David langsung berteriak pada orang itu agar tidak membuat masalah, tapi tidak ada gunanya melihat laser inframerah di tubuhnya. David menyarankan untuk beres-beres dan pergi dari sini. Tapi saat mereka membawa koper, anjing di sampingnya berlari keluar. Keduanya juga tidak berani mengejar. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengejutkan kedua Naya. Laser inframerah tadi adalah senjata sniper. Tidak menunggu respon mereka, lampu minyak di tenda pun pecah. Tidak sempat untuk membereskan barang. Keduanya melarikan diri. Suara tembakan terus terngiang di telinga. David membawa pacarnya untuk berlari dalam kegelapan. Tapi tidak lama kemudian, langit tiba-tiba bersinar. Itu adalah sebuah suar, dan suara mesin mobil datang dari kejauhan. Untungnya, ada hutan lebat di sekitar, sehingga mereka bisa bersembunyi. David dan Nana bersembunyi di balik pohon dan tidak berani bersuara. Mereka juga bingung siapa penembak itu. Saat bom pembakarnya habis, langit mulai gelap. Mendengar suara mobil semakin mendekat, keduanya hanya bisa terus berlari. Untungnya di dalam hutan ada sebuah gubuk kecil. Mereka berdua bersembunyi sampai langit terang. David kedinginan sepanjang malam. Dia gemetar dan menyarankan, "Kita harus kembali ke tenda untuk mencari kunci mobil dan telepon." Begitu mendengar hal ini, tentu saja Nana sedikit menentang. Dia tidak yakin apakah penembak masih di sana. Tetapi situasi sekarang sepertinya membuat mereka harus seperti ini untuk hidup. Keduanya datang ke tenda di tengah badai salju yang kuat. David menghadang Nana. Dia berencana untuk pergi menyelidikinya sendiri. Dan Nana juga sangat pintar. Dia merunduk untuk menyembunyikan bayangannya. David segera tiba di tenda. Tapi dia agak aneh. Melihat ini, Nana bergegas menghampirinya untuk memeriksa. Ternyata ada mayat anjing di dalam tenda. Saat ini Nana marah. "Aku pasti akan membunuh kalian. Aku akan membunuhmu." David bergegas menenangkannya. Teriakannya mungkin dapat menarik perhatian penembak. Setelah menenangkan Nana, David masuk sendiri ke tenda. Dengan jijik mengambil kunci. Ternyata ada jebakan. Sudah pasti ini perbuatan penembak. Dia menyadari David pasti akan kembali untuk mengambil kunci. Dan apa tujuannya dia melakukan ini? Pacarnya yang mendengar teriakan kesakitan langsung membantu David mengeluarkan lengannya. Dan membuat perbana sederhana dengan papan kayu. Keduanya menginjak salju yang tebal ke tempat yang aman. Tetapi setelah berjalan, Nana tertegun. Sepertinya ada orang di depannya. Tapi tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Keduanya buru-buru berbaring dan bersembunyi. Itu sudah pasti penembak tadi malam. Penembak di depannya terus menarik pelatuknya. Dan David juga menyadari satu hal. Ada jeda setelah setiap tembakan. Seharusnya dia sedang memuat amunisi. Kira-kira ada 10 detik. Mungkin ini satu-satunya kesempatan. Setelah memastikannya dengan Nana, penembak menembak lagi. Saat ini, keduanya langsung berlari. Tapi belum lari jauh. David tertembak. Tetapi Nana terus melarikan diri. Dan tidak menyadari ini semua. David yang tergeletak kehabisan tenaga. Dia melihat ke samping. Penembaknya semakin mendekat. David menahan rasa sakitnya dan lari ke hutan. Di sisi lain, Nana baru menyadari pacarnya hilang. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara retak. Gletser di bawah kakinya yang mulai runtuh. Dan saat ini, David juga berlari ke gletser ini. Dia tidak sadar es di bawahnya. Nana juga mendengar suara David. Dia ingin mengingatkan pacarnya untuk memperhatikan ke bawah. Tetapi telat. David masuk ke dalam gletser. Nana yang menyadarinya langsung merangkak ke arah pacarnya. Tidak peduli dengan air yang begitu dingin, dia langsung masuk ke dalam. Untuknya dia berhasil menarik pacarnya. Setelah sedikit penyesuaian, langit juga mulai gelap. Mereka berjalan sangat lama, dan akhirnya menemukan sebuah gubuk.
Anehnya di sini apapun ada. Bahkan ada telepon rumah. Nana menelepon penyelamat hutan. Kemudian membantu pacarnya mengobati luka. Saraf yang tegang benar-benar rileks pada saat ini. Nana saat ini teringat satu hal. Ini mungkin ada hubungannya dengan penembak 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Keduanya datang ke tempat pemandangan gunung yang tertutup salju untuk bermain. Tapi saat di pom bensin, tidak sengaja menggores truk pickup. Tadinya mereka kira tidak ada pemiliknya. Makanya mereka langsung pergi. Tapi tak disangka keesokan harinya, mobil mereka juga tergores. Dan terdapat sebuah tulisan kasar. Mereka merasa ini pasti perbuatan pemilik truk itu. Makanya mereka mencari pemilik truk itu. Dan menggores pintu mobilnya. Dan ketahuan oleh pemiliknya. Tetapi Nana tidak menjelaskannya. Masih menghirup aroma. Semakin Nana pikir dia semakin yakin penembaknya adalah mereka. Tapi sekarang juga tidak bisa kabur. Hanya bisa menunggu penyelamat hutan besok. Keesokan harinya, raungan di luar pintu membangunkan Nana. Itu adalah penyelamat gunung. Tapi orang ini sepertinya pemilik truk. Mengetahui bahwa mereka bukan lawan, keduanya harus pergi melalui jendela. Dan bersembunyi di gua. Pada saat ini, Nana mendengar suara. Begitu menoleh, ternyata seekor beruang hitam. Di depannya ada serigala, di belakangnya ada beruang. Tidak ada cara lain. Melihat pemilik truk yang mendekat, Xiao Mei menembakkan bom pembakar di tangannya. Dan mengenai pemilik truk. Memanfaatkan kesempatan ini, keduanya keluar dari gua dan melarikan diri. Tetapi kondisi David saat ini sangat buruk. Kelelahan fisik dan mental dan saraf tegang. Membuat kepalanya sakit hingga terjatuh. Akhirnya dengan bantuan Nana, mereka keluar dari hutan. Tenaga David juga sudah mencapai batas. Dia sudah kelelahan dan tidak bisa berjalan lagi. Tidak ada cara lain. Nana hanya bisa melihat apakah di sekitarnya ada orang. Tetapi tidak ada orang. Tetapi melihat sebuah mobil salju. Muncul seorang pria. Sehingga Nana terkejut. Dia bukan orang lain. Dia adalah adik dari pemilik truk. Nana ketakutan. Dia terus menyeret kakinya. Apa yang terjadi? Apa yang sedang kau lakukan? David tiba-tiba muncul. Memukul kepala pria itu. Kemudian mengendarai mobil salju pria itu. Tiba di sebuah rumah kayu. Pasti ada yang tinggal di sini. Nana sudah berkeliling tetapi tidak menemukan pemiliknya. Dia hanya bisa memapa David untuk duduk dulu. Kebetulan saat ini, pemilik di lantai atas mendengar suara, kemudian dia turun. Melihat David, pemilik yang baik hati ingin membantunya menelepon rumah sakit. Nana yang polos mengira dia diselamatkan. Lalu dia menenangkan David. Bertahanlah, dokter akan segera datang. Mereka sudah datang. Terima kasih, baik. Kamu cepat kemari. Saat ini Nana tertegun. Ekspresi pemiliknya juga menjadi sangat aneh. Dia juga membiarkan Xiao Mei duduk dan menunggu dengan sedikit menangis. Sebentar lagi akan ada penyelamat yang datang. Melihat Nana ingin kabur, pemilik rumah langsung mengeluarkan pisau. Mengancam mereka berdua agar tidak bergerak. Dan membuat David dan Nana masuk ke dalam kamar. Ada rahasia di kamar tidur ini. Hal ini membuat mereka terkejut. Di atas ada foto 2 orang. Dan sebuah foto anak laki-laki. Saat ini, orang tersembunyi sesungguhnya muncul. Orang ini adalah tetangga mereka, Thomas. Seiring dengan pertanyaan Thomas, mereka berdua juga mulai mengingat kembali. Ternyata 1 bulan yang lalu, kedua orang yang baru saja bertunangan merasa sangat senang. Saat mengemudi, mereka ingin melepaskan perasaan mereka. Tapi tak disangka. Belum sempat Nana berbicara, David langsung mengendarai mobil pergi. Dia pikir tidak ada orang yang melihatnya di sini. Sebenarnya, pada hari itu, Thomas dan cucunya sedang bermain dengan drone. Cucunya mengikuti drone sampai ke jalan. Kebetulan bertemu dengan mobil yang dikendarai David. Dan kejadian ini kebetulan dilihat oleh Thomas. Polisi datang untuk menyelidiki. Thomas mengakui kalau dia melihat keduanya. Karena dia tahu, bahkan jika masuk penjara, itu hanya beberapa tahun saja. Thomas tidak mau berdamai. Dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk membalas dendam cucunya. Dengan mencari informasi plat mobilnya, dia menemukan pemilik mobil itu. Dan sengaja pindah rumah agar menjadi tetangga David. Thomas sengaja mendekati mereka, sehingga hubungan mereka menjadi dekat. Ketika waktunya sudah tepat, Thomas memberikan David 2 tiket berlibur di resort. Pembalasannya resmi dimulai.
Sejak malam pertama, Thomas lah yang merencanakan hal ini. Dia hanya ingin menghancurkan mereka berdua secara psikologis terlebih dahulu. Kemudian baru balas dendam secara resmi. Akhir cerita, Nana dilenyapkan oleh Thomas. Tapi David tetap hidup. Kamu bisa tetap hidup. Aku ingin kamu bunuh aku. Sekarang kamu bisa merasakan hal yang sama. Tolong jangan. Aku paham. Bunuh aku.